ibaratnya kami ini seperti mobil yang punya kemampuan tinggi, punya kecepatan tinggi, tapi harus gandeng tank mogok, Pak. Di belakang kita ada tank yang mogok gitu loh, Pak. Belum lagi lampu merahnya banyak. Lampu merahnya banyak. Jalannya gonjal-gonjal. Nah, gonjal-gonjal lagi, perlu pengelupang lagi. MIT Podcast menuju Indonesia Digital. Jumpa lagi dengan MIT Podcast session kedua. Kali ini topik yang kami angkat terkait dengan percepatan digitalisasi. Kalau yang sesi pertama lebih banyak kepada sisi pengenalan, awareness, stakeholder yang terkait. Tapi ternyata dampak dari pandemi ini memberikan perlambatan segala bentuk program pemerintah. Sehingga mau nggak mau setelah pandemi ini dianggap menjadi endemi, kita membutuhkan percepatan. Dan percepatan yang dibahas pada saat ini adalah tentang digitalisasi. Nah, telah hadir di studio MIT Podcast kali ini adalah Direktur Laib Kementerian Kominfo Republik Indonesia. Selamat datang Pak Ibeng. Pak Andi. Sehat Pak Ibeng? Alhamdulillah sehat. Masih bergolf pria terus ya Pak ya? Iya. Jaga stamina. Jaga stamina. Biar sehat. Ya. Baik Pak Ibeng, ini kita kali kedua nih Bapak berada di studio kami dan tentu kondisinya udah berbeda. Waktu itu kita masih di pandemi dengan segala keterbatasan program dan sebagainya, masih pakai protokoler waktu itu. Sekarang kita sudah bebas dari pandemi walaupun masih status endemi. Nah, yang akan saya banyak tanya kepada Bapak adalah masalah percepatan, Pak. Ini percepatan digitalisasi pemerintahan. Di mana-mana pemerintahan kita itu mengungkapkan stigma ataupun perkataan-perkataan seperti itu. Nah, saya hanya fokus kepada apa yang Bapak pimpin sekarang di Direktorat Laib, ya, yang bertanggung jawab tentu di infrastruktur dan juga di aplikasi. Nah, kita samakan persepsi dulu nih Pak. Ibarat kata kalau kita percepatan tuh kita membawa sebuah mobil gitu ya Pak ya, yang tadinya berkecepatan 100 km per jam tiba-tiba disuruh cepat menjadi 200 km per jam gitu. Nah, faktornya tentu kan ada jalan rayanya, ada mobilnya, ada pengemudinya. Nah, Laib itu dalam perspektif percepatan ini posisinya ada di mana Pak? Biar kita nanti memposisikannya enak. Mobilnya, jalannya, atau sopirnya dalam sudut pandang mencapai percepatan digitalisasi pemerintahan Pak. Ya. Kalau Laibnya sendiri atau Direktorat E-Government atau namanya E-Government ya, atau SPBE. Kalau Direktorat Laibnya sendiri itu berada sebagai operator Pak. Ya. Dalam hal ini kita sebagai pengemudinya sebenarnya, pengemudi kendaraannya. Bagi kita sebagai kendaraan, sekaligus sebagai pengemudinya gitu. Karena kita yang mendrive arahnya kemana, kapan kita harus mulai injak gas, kapan kita mulai harus kendorkan gas dan sebagainya. Betul. Berarti kita bicara bahwa Laib ini di posisi mobil dan pengemudinya, mobil yang mau ngacir tadi Pak katanya. Nah, harus ngebut. Pak, mohon maaf nih saya nggak mau nyebut merek nih misalkan mobil Bapak mobil lama dan tua Pak, disuruh lari 200 km per jam, posisi hari ini tuh siap nggak Pak sebetulnya suruh ngacir seperti itu tuh Pak? Nah, itu menariknya di sini Pak Andi. Gitu. Jadi kalau kita mau ngebut dengan membawa penumpang, kita tergantung mobilnya. Mau mobil yang penumpangnya sedikit atau penumpangnya banyak. Kalau penumpangnya sedikit relatif lebih mudah ngebut. Tetapi kalau penumpangnya banyak lebih susah ngebutnya gitu. Karena perlu mesin besar, perlu daya tampung yang besar dan sebagainya. Nah, kita Laib ini ditugaskan untuk mengawal negara Pak. Kalau kita sudah bisa mengawal negara, maka saya tidak hanya berbicara mengawal direktorat saya sendiri. Kita mengawal negara. Jadi starting pointnya adalah negara. Kita sebagai negara, bukan sebagai Kementerian Kominfo, apalagi Direktorat Laib yang level eselon 2 gitu ya. Jadi gayanya akan berbeda. Nah, dalam hal ngebut ini Pak, ada satu hal yang sebenarnya menjadi salah satu obsesi, ya mungkin mau disebut pribadi mungkin boleh. Tetapi ini adalah cita-cita saya sebagai bagian dari anak bangsa. Saya ingin mengawali ketika saya dinas di Kabupaten Kebumen Pak Andi.
Di Kebumen itu saya mulai masuk tahun 99. Tahun 99 itu juga saya diminta untuk membentuk kantor PDE, kantor pengolahan data elektronik. Itu kita belum mengenal istilah Kominfo, karena Kementerian Muda Kominfo itu baru ada tahun 2002, baru dibentuk tahun 2002. Yeah. Ini saya bicara tahun 99. Kantor PDE dibentuk berdasarkan surat atau peraturan Menteri Dalam Negeri sekitar tahun 95. Waktu itu kita belum kenal Kominfo, kenalnya adalah pengolahan data elektronik. Kita bicara komputerisasi. Oke, saya bentuk kantor PDE di Kebumen. Oke, kita kemudian saya baru tahu ternyata di Indonesia itu sudah banyak kabupaten kota yang punya kantor PDE. 90% kabupaten kota dan provinsi di Indonesia itu punya kantor PDE. Saya lihat pada waktu itu Kebumen dengan anggaran yang begitu kecil. Saya melihat prestasinya kota Surabaya, Sidoarjo, waktu itu ada Takalar, kemudian ada Jakarta, ada Semarang yang hebat-hebat. Mereka punya aplikasi yang bagus-bagus, canggih-canggih di tahun-tahun 2000-an lah begitu. Sementara Kebumen dengan dananya begitu terbatas, kita nggak bisa apa-apa, Pak Ali. Kondisi ini membuat saya sadar kalau kita sebagai bangsa mau maju dengan kondisi seperti itu, kita nggak akan bisa maju secara nasional, Pak. Untuk bisa maju secara nasional, maka kita harus punya satu titik pijak untuk bisa lari kencang, untuk bisa ngebut dengan posisi yang sama. Kita ambilnya begini, Pak Andi. Kebumen mau punya server, mau punya data center, itu mau minta anggaran ke Pemda, susahnya minta ampun. Dan itu terjadi di 90% Pemda di seluruh Indonesia. Dan kalau kita evaluasi kondisi aktual inilah sekarang ini, Pak Andi, kita sebelum bicara ngebut nih. Bahkan di tingkat kementerian pun, yang namanya infrastruktur dasar digital pemerintah, itu tidak semuanya kelasnya Ferrari atau Mercy atau BMW lah begitu. Banyak kementerian-kementerian besar yang ternyata infrastrukturnya itu, mohon maaf, kelas-kelas 1300 cc lah. Jadi mau kita ajak lari untuk 200 km itu bisa rontok gitu. Rontok, Pak. Iya. Digas pun kayak apa nggak akan nyampe juga gitu. Gitu. Jadi nggak akan bisa ngebut. Dan itu kementerian besar dan itu punya tanggung jawab besar. Apalagi daerah, Pak Andi. Oleh karena itu, melihat kondisi saya ketika di Kebumen dulu, kemudian ada Kementerian Kominfo, saya berpikir waktu itu di daerah di Kebumen, kenapa negara kita itu tidak menyediakan satu fasilitas supaya kita bisa lari dengan titik pijak yang sama. Ayo kita balapan nih. Tapi kita seperti ibarat kita di lapangan lari ya gitu ya, lomba lari gitu. Yang satu pijakannya kuat dan dia sudah di depan. Kenapa? Dia punya anggaran besar. Betul. Sementara kami di Kebumen dana kecil. Kami jangankan pijakan, biasanya kalau lari itu kan ada pijakan kaki yang ada dari pancalannya itu ada. Betul. Nah, ini kita enggak. Kita baru mau lari, mau speed aja udah kaki pleset. Gitu loh. Jadi duitnya kecil. Maka kalau kita mau berbicara secara nasional, kita mau lari kencang secara bersama-sama, ternyata kita tidak punya titik pijak. Kebumen tidak punya kemampuan untuk belanja data center yang bagus, belanja internet yang setengah mati, bikin aplikasi aja ribut sama panitia anggarannya, sama DPRD-nya, dan itu terjadi di 90% Pemda di Indonesia, bahkan di tingkat kementerian, Pak Andi. Tetapi memang banyak yang kemudian berbicara bahwa saya bisa lari kencang dengan apa yang ada. Tapi kalau kita mau realistis, nggak bisa, Pak Andi. Itu yang membuat saya kemudian sadar bahwa negara ini harus hadir. Hadirnya bagaimana? Hadirnya dengan memberikan pijakan yang sama. Kita harus membuat sebuah lapangan, arena lomba lari, dan kita harus menyediakan satu pijakan yang sama untuk semua, untuk semuanya, KLD, kementerian, lembaga dan daerah. Supaya apa? Mereka tidak perlu lagi berpikir soal anggaran. Mereka tidak perlu lagi berpikir soal kemampuan orang yang bisa mengawal, yang bisa membuat pijakannya itu kuat. Karena untuk bisa pijakan lari bukan sekedar anggaran, punya SDM-nya enggak? Punya SDM, punya orang, punya jumlahnya banyak, punya kapasitas enggak? Banyak PR-nya.
Oleh karena itu pijakan lari yang saya maksud ini harus dibuat secara nasional. Bayangkan daerah kalau misalnya dia, saya nggak punya anggaran Pak Ipeng, banyak kabupaten kota datang ke saya di Kominfo, bahkan Bapedanya, Pak Ipeng gimana ya supaya kami bisa lari kencang ya, kami nggak punya anggaran, Kominfo punya program apa supaya kami bisa ikut lari kencang. Itu pertanyaan mereka. Maka solusinya adalah negara ini harus memberikan satu starting point, satu titik pijak yang sama. Yang sama seperti apa? Kita harus memberikan kesempatan pada semua daerah punya anggaran banyak atau tidak, mereka harus punya suatu data center yang berskala, yang berkelas global lah begitu, berstandar internasional. Supaya apa? Isi kepala teman-teman di Pemda dan di Kementerian Lembaga tidak lagi berpikir saya harus cari anggaran untuk punya data center yang hebat. Kenapa Pak? Karena kalau mereka mengandalkan data center yang, mohon maaf ya Pak, tidak terstandar, kabelnya pading telewer, kemana-mana, listriknya PLN-nya mati, ya data center yang mati, internetnya bandwidth-nya kecil, diserang sama anak STM, SMK, komputer aja, STM udah nggak ada ya Pak, di SMA komputer saja, anak-anak SMK, itu aja jebol websitenya. Apalagi dengan orang-orang yang penjahat siber kelas-kelas internasional gitu, lah dibabat habis itu. Maka kita harus punya kita harus menjadi satu solusi di situ. Satu standar data center nasional yang memang bisa digunakan untuk seluruh instansi pemerintah tanpa kecuali, bahkan tingkatan sekolah, gitu, sekolah-sekolah. Mungkin kita awal dengan sekolah negeri lah gitu ya, tapi swasta pun juga oke. Kita welcome lah begitu. Kedua, kita harus punya satu solusi untuk penyediaan platform yang sama. Kita ambil contoh begini Pak Andi. Bagaimana orang satu Pemda bisa berinovasi, dia mau langganan peta digital saja dia nggak mampu bayar. Maka kita harus siapkan satu platform peta digital nasional. Ini mungkin bagian tugasnya dari Badan Informasi Geospasial. BIG ya? Ya, tetapi kita perlu solusi cepat untuk bisa mengatasi itu. BIG menyediakan solusi, Kominfo juga menyediakan solusi yang di BIG belum mampu. Kita saling melengkapi gitu kan. Di pusat kita kan kalau memang kolaborasi seperti itu. Ini satu contoh-contoh titik pijak supaya kita bisa lari kencang. Sehingga apa yang ada di kepala teman-teman bukan lagi mencari dana, bukan lagi mencari infrastruktur dasar yang kuat, tetapi langsung berpikir saya tinggal berinovasi. Kenapa? Server data center berstandar internasional sudah ada. Saya tidak perlu punya SDM yang bisa harus mengawal security-nya day by day, bahkan detik demi detik gitu. Tinggal pakai saja. Saya perlu platform OS disediakan pemerintah. Saya perlu platform solusi seperti peta digital dikasih. Saya perlu platform misalnya seperti untuk bikin dashboard supaya kelihatan tampilnya bagus, ada. Jadi saya tinggal berinovasi. Saya akan cari solusi apa untuk layanan tenaga kerja misalnya. Saya perlu solusi apa untuk perlu inovasi apa untuk layanan pendidikan. Inovasi apa untuk layanan kepegawaian dan seterusnya. Itulah titik pijak starting point supaya kita punya satu step awal yang sama, supaya permasalahan mendasar yang terjadi di pemerintah, terutama di pemerintahan daerah, itu solve Pak. Itu baru kita akan maju, baru ngebut sebagai negara, bukan sebagai bagian dari silo-silo yang harus berjuang dengan mati-matian di tiap pemdanya masing-masing. Tidak dipercaya oleh kepala daerahnya untuk dapat anggaran. Ya, semua akan punya masalah yang seragam gitu. Tetapi kalau kita berikan solusi, Anda boleh tidak punya anggaran besar nih Pemda, tetapi jangan khawatir loh. Sudah ada data center yang bisa Anda pakai, sudah ada platform yang bisa Anda pakai. Mau interoperabilitas, mau menggabung aplikasi kemana-mana, mau mengintegrasikan, tinggal pakai. Terus isunya apa lagi? Pak, saya mau platform, mau pakai data kependudukan nasional untuk layanan kami. Silakan, ada, kita pakai SSO dan ada digital ID. Gitu. Jadi semua sumber-sumber masalah krusial itu sudah diatasi oleh negara dan KLD tinggal pakai. Tinggal kemampuan mereka untuk berinovasi yang menentukan bisa lari kencang atau lambat. Nah, itu kemudian menjawab
langkah kita sebagai operator, sebagai tadi Pak penyedia mobil dan sopirnya itu seperti apa. Nah, itu ada satu ekosistem. Mobil tidak bisa, jangan berharap bisa lari 100 km per jam kalau ternyata jalannya itu zigzag Pak, atau bergelombang. Iya. Nggak mungkin. Maka ekosistem itu harus disiapkan secara lengkap Pak. Atau kita jalan di kota, jalannya lurus Pak, tapi setiap kilometer ada lampu merah, tiap kita ketemu di simpang jalan merah, baru mau ngegas udah merah lagi, ngegas merah lagi, gitu. Nah, itu yang jadi tantangan. Tantangan berikutnya adalah apakah semua orang, semua sopir itu punya kemampuan sebagai pembalap? Tidak. Itu tantangan di kami dan tantangan di partner di KLD. Karena kita punya pengalaman juga Pak Andi. Sudah kita kasih fasilitas yang bagus, ternyata mereka nggak bisa pakai. Gitu. Ternyata mereka tidak terbiasa kerja dengan aplikasi as a service, aplikasi cloud seperti itu. Gitu. Akibatnya apa? Ya diserahkan sama pihak yang lainnya. Jadi makin panjang lagi urusan. Nah, gitu Pak Andi. Ya, ternyata tadi saya mendapat clue yang sangat baik Pak, bahwa apa yang dilaksanakan oleh LAIP pada khususnya dan Kominfo pada umumnya adalah membangun sebuah pijakan bareng, gitu kan? Pijakan starting point bareng. Karena yang mau berjalan cepatnya bukan cuman K tertentu atau L tertentu atau D tertentu, tapi Indonesia yang akan bergerak cepat tadi gitu Pak ya. Sehingga problem-problem terkait dengan anggaran, SDM tadi udah itu beres. Anda memiliki starting point yang sama. Kita baru pancal cepat gitu Pak. Pancal baru itu tergantung kemampuan dia berinovasi. Nah, terus problem kedua tadi Bapak sampaikan juga terkait dengan yang namanya ekosistem. Kalau saya lebih kepada instrumen birokrasi, Pak. Nah, ini problem yang kalau saya melihat ya tetek bengeknya sih kalau urusan teknis mungkin mudah ya Pak. Dalam artian mudah bukan sesuatu yang mudah juga, tetapi problem kita lebih kepada instrumen birokrasi yang masih belum untuk mendukung percepatan, Pak. Ini kan juga problem, Pak. Pada saat Pak Presiden bilang percepatan, tapi instrumen birokrasinya masih instrumen birokrasi yang tidak dipercepat, Pak. Nah, tadi Bapak bilang ini ekosistem tadi. Ini juga akan membuat goal percepatan itu fail, Pak. Meskipun kita sudah punya starting point yang sangat baik tadi Bapak sampaikan. Sebelum nanti saya tanya, Pak, starting point tadi baloknya itu kayak apa, tentu akan saya berikan. Nah, seberapa impact daripada instrumen birokrasi yang belum mengarah ke percepatan terhadap goal yang kita ingin capai ini, Pak? Ya, ini juga instrumen cukup mengemaskan, Pak, karena kita bicara ekosistem itu kan keterkaitan dengan pihak lain sangat tinggi. Betul. Tidak semua orang itu punya kemauan, pengetahuan, atau bahkan keberanian. Punya pengetahuannya, punya kemampuan, dia mampu, tetapi belum tentu dia punya keberanian, Pak, untuk bisa berlari kencang. Struktur birokrasi kita itu lekat dengan struktur pemerintah, struktur organisasi pemerintah kita. Kalau kita ikut di BIM atau PKN itu sering kita diajarin tentang bicara bagaimana membangun sebuah birokrasi yang lincah, agile gitu. Tetapi di prakteknya untuk sekedar merubah organisasi itu menjadi suatu pekerjaan yang sangat panjang, tidak mudah. Kemudian jangankan merubah struktur organisasinya, merubah model bisnis dalam satu struktur organisasi pemerintah itu juga tidak mudah, karena banyak kepala yang harus dirubah di situ, Pak. Nah, betul. Itu yang jadi tantangan sebenarnya. Jadi kalau tadi saya sampaikan, boleh kita punya kendaraan bagus, bisa lari kencang, kita sepakat dengan penumpang bis ini, kita ambil asumsikan bis, sopir dan penumpang sepakat untuk lari kencang. Karena ada juga, Pak, ada bis yang sopirnya kencang, penumpangnya marah-marah kan. Karena, pelan lagi, kalau ngebut nih kayak gitu. Kita turun nih sebenarnya. Tapi kita sepakat lari kencang. Tapi kalau setiap kilometer kita ketemu lampu merah dan nunggu hijau baru jalan, jangan harap bisa kencang, Pak. CC-nya besar juga akan mubazir gitu kan. Nah, ekosistem ini yang sebenarnya menjadi itu bukan area kami untuk bisa menjawab langsung, Pak. Itu areanya orang lain. Jadi memang
cepat atau tidaknya itu tergantung dari ekosistem itu. Iya. Memang tantangan kita Pak dari PKN itu ya, kalau kita lihat hasilnya itu semuanya sepakat untuk lari kencang. Tapi memang tidak bisa dipungkiri bahwa ketika kita berhadapan dengan realita untuk bisa lari kencang, cukup banyak tahapan yang harus diperhitungkan untuk bisa lari kencang seperti itu Pak. Maka memang, tapi bukan berarti tidak ada solusi Pak. Ada beberapa solusi yang sudah diambil oleh pemerintah dalam konteks lincah ini tadi, agile, tanpa harus merubah struktur, tetapi menambahkan fungsi Pak. Nah, contoh yang sudah kita lakukan dalam Perpres SPBI ini Pak, seperti melakukan clearance misalnya. Clearance ini adalah upaya untuk melakukan percepatan, clearance belanja. Di pusat sekarang belanja data center, belanja server sudah mulai dievaluasi, gitu, direview. Boleh atau tidak boleh gitu. Kalau memang sudah bisa disolusikan dengan pusat data nasional, maka anggaran itu kita bintang untuk tidak dieksekusi gitu. Itu sudah triliunan yang kita bisa efisienkan. Nah, dananya bisa digunakan yang lainnya. Itu bagian dari percepatan untuk bisa lari kencang tadi itu Pak. Itu. Jadi sudah ada solusi, tetapi memang kalau sudah kita bicara ekosistem, Director Live ya eselon 2 di level itu. Iya betul. Dan perlu orang yang lebih banyak yang bisa berpikir agile. Makanya kalau Pak Presiden menyatakan Indonesia maju lebih cepat, maka perlu komitmen banyak orang untuk bisa cepat. Kami sudah berusaha untuk cepat, gitu kan. Direktorat Live sudah menyediakan solusi-solusi supaya kita bisa lebih cepat, gitu. Tetapi kalau tidak ada tadi Pak kemauan, tidak ada pemahaman, dan tidak ada keberanian dari pihak-pihak yang punya tanggung jawab di pundak mereka masing-masing, maka ya ibaratnya kami ini seperti mobil yang punya kemampuan tinggi, punya kecepatan tinggi, tapi harus gandeng tank mogok Pak. Di belakang kita ada tank yang mogok gitu loh Pak. Belum lalu lampu merahnya banyak. Lampu merahnya banyak. Jalannya gonjal-gonjal. Nah, gonjal-gonjal lagi, berlubang-lubang lagi. Gitu. Tambah lagi penumpangnya bis banyak yang cerewet. Itu kan, atau banyak yang nggak mau ya naiknya setengah-tengah atau nggak mau naik. Disuruh naik susah gitu. Nah, itu jadi tantangan buat kita. Ya, jadi artinya kan memang ini kerja bareng, kerja negara gitu ya. Kadang ini kan sudah mulai mungkin kan paradigma bahwa SPBI adalah Kominfo itu sudah 2-3 tahun yang lalu Pak. Itu sempat tersemat loh Pak bahwa SPBI adalah Kominfo. Itu 2-3 tahun lalu, dan ternyata kan di gerakan yang lebih terkini lagi bahwa ini memang gerakan bersama. Kominfo nggak bisa kerja sendirian. Nah, dan ini Pak, peran Direktorat Live itu kan itu tadi, kita itu peran nasional Pak. Jadi bukan hanya bawa Kominfo atau Direktorat sendiri, tetapi yang kita dorong nasional. Jadi pengaruh ekosistem terhadap kinerja Live itu juga signifikan tinggi. Impact-nya dan juga keterkaitan dengan yang lain juga sangat tinggi, tinggi sekali. Pak, saya akan menekankan di titik tadi Bapak, saya sangat terinspirasi dengan bahasa starting point dan mobilnya tadi untuk bangsa kita menuju ke percepatan tadi. Jangan sampai ada yang ditinggal ya Pak ya, jauh sana di belakang. Ya, kita nggak usah ngebahas masalah minimnya anggaran, itu menjadi sebuah diferensiasi yang begitu luas Pak nantinya Pak ya. Nah, kita udah punya titik point. Nah, sekarang Pak, apa yang tadi kita analogikan dengan titik tolak, starting point, pijak atau mobil tadi, kalau kita bicara secara real di teknologi, karena Bapak ini kan bosnya teknologi pemerintahan gitu Pak, bahasanya kan seperti itu Pak ya. Salah satu ya Pak ya. Posisinya kan di situ gitu. Nah, maka akan saya gambarkan menjadi yang namanya pusat data nasional, kemudian sistem penghubung layanan pemerintah atau yang kita dengan SPLP, kemudian single sign-on untuk autentifikasi, satu lagi itu jaringan intra pemerintah atau JIP ataupun JIP gitu. 4 hal yang menjadi fondasi tadi loh Pak, yang kita bicarakan tadi. Nah, Kominfo ini kan ataupun Live dalam memprovide itu semua, ada 4 tadi, itu kan lahir belakangan Pak. Artinya teknologi-teknologi ini sudah banyak dimiliki oleh KLD yang lainnya.
notabene Bapak bergerak itu kan atas Perpres 95 2018. Notabene Bapak bergerak cepat 2019 sudah melakukan banyak aksi untuk bisa mendevelop. Betul ya Pak ya? Sedangkan 2020 lah baru efektif. dan efektif ya Pak ya? Ini baru 3 tahun loh Pak. Iya, Kalau pas pandemi Pak. Jadi ketika kita mau nginjak gas, lampu merahnya sudah nyalanya kuning Pak. Iya. Dari hijau ke kuning gitu mau merahkan pandemi. Iya, Pandemi betul. langsung merah kan. Iya. Nah, kementerian lain kali lain sudah ada yang membangun sejak 2003. Impresnya kan memang sudah ada toh Pak. Dan Iya, Bapak iya. juga dulu bergerak di sana. Nah, bagaimana Bapak mengajak ya rekan-rekan KLD yang sudah existing duluan? Mungkin akan lebih mudah bagi yang belum mulai. Ya, yang belum mulai untuk yuk kita starting point. It's very happy gitu loh Pak. Oh ada yang ngajak aku nih, ada yang bisa menghilangkan jeda yang kita miliki terkait anggaran. Tapi teman-teman KLD yang existing lebih dahulu itu butuh trust untuk menggunakan pijakan dan mobil Bapak tadi. Kalau saya bilang mobil negara ya Pak ya. Saya boleh mobil Bapak karena Bapak yang bertanggung jawab di situ gitu ya. Butuh rasa trust yang tinggi. Sama seperti saat saya kayak zaman dulu kita belum kenal banking people ya Pak ya. Naruh uang di bank itu rasanya lebih aman naruh duit di bawah bantal. Ya itu psikologi orang. Nah, apa yang Bapak develop di Light ini dengan 4 hal tadi itu tentang trust Pak. Ya, trust itu urusannya hati Pak. Udah nggak pakai logik ya. Menurut saya trust itu lebih hati logiknya. Betul. Logiknya memang Bapak sampaikan lebih murah, lebih ngirit segala macam dengan direktif, clearance segala macam itu ya logik Pak. Tapi trust itu tentang hatinya Pak. Bos-bosnya itu Pak kira-kira. Nah, bagaimana Kominfo mencikapi paradigma trust ini, bahwa ini adalah bisnis trust Pak. Kalau kita bilang begini. Jadi Bapak nggak bisa lagi bermain dengan logik bahwa ini akan mengurangi value sekian, akan lebih murah. Gimana Bapak mencikapi itu sebelum kita bicara tentang apa PDNS-nya, tapi kita mengerti dulu paradigma awalnya. Mungkin satu hal yang simpel Pak, sama seperti halnya kita bicara soal agama. Boleh bahwa kita sama-sama satu agama, tetapi apa kemudian kita menjalankan semua aturannya itu soal keyakinan lain. Soal keyakinan. Nah sama seperti halnya kalau kita di SPP ini soal trust. Saya ingin menyatakan bahwa trust itu bukan sesuatu yang kadang-kadang bicara bahwa kita punya satu keyakinan yang sama. Tetapi kadang-kadang trust itu Pak berbicara tentang keyakinan yang berbeda. Nah, atau punya kepentingan yang berbeda. Ini hal yang kemudian kadang-kadang kemasannya jadi trust gitu. Tetapi tidak. Dalam SPPI itu ada satu hal yang sifatnya trust. Ada ibarat kita mobil Pak. Kita mau naik bis, kalau bisnya itu reyot, peyot, ya kita nggak trust Pak. Nggak usah naik deh gitu. Pernah Pak zaman saya camping dulu Pak, naik bis yang reyot. Nah gitu kan. Deg-degan juga nih nyampe kan ya. Super ekonomi. Kalau saya dulu tuh waktu kuliah kita sebut super ekonomi. Ada Pak bis zaman dulu. Kan, super ekonomi udah murah gitu kan. Murah. Ya anak SMA Pak dulu. Iya, murah lah Bang, murah gitu. Nah, apakah kita trust naik seperti itu Pak untuk jarak jauh Pak? Apalagi kita berbicara tentang bagaimana supaya kita bisa melayani banyak orang. Oke, kalau naik bisnya seperti itu, ya kita percaya. Sama halnya sekarang kita bangun Pak. Yang kita bangun sekarang adalah membangun kepercayaan rakyat Pak tentang bagaimana pemerintah melayani. Pilihan kita adalah membangun sebuah kendaraan yang memang bagus, berstandar. Kalau bis ya ada ya Euro 2 itu ya misalnya begitulah. Euro 4 sekarang. Euro 4 gitu kan, nah gitu. Dan sopirnya pun mampu, gitu ya, punya SIM dan sebagainya. Atau kita lihat mobil tadi itu super ekonomi, sopirnya cuma kalau singlet, nggak meyakinkan. Ya mau naik nggak? Kalau mau naik silakan. Nah rakyat kita mau kasih bis yang model seperti apa? Dan kita harus berani introspeksi Pak. Yang kita bangun untuk menyiapkan sebuah SPP yang bagus, itu kendaraannya itu yang model bis seperti apa? Apakah bis yang kita tawarkan untuk melayani pemerintah dan rakyat itu modelnya bis yang Euro 4 tadi?
atau bis yang tidak bermerek, yang ya ibaratnya Pak, masuk jeglongan dikit dek mogok, listrik PLN mati dek data centernya mati. Betul. Gitu loh. Kabelnya pada telewer, ada orang lewat bawa pisau krek lewat, diputus, jaring internetnya putus. Ya. Atau orang bisa keluar masuk. Ini bisnya ini Pak, Bapak mau naik bis yang orang pedagang asongannya bisa keluar masuk sesukanya, atau bis yang bisa kita tidur nyenyak, naruh tas gitu, nggak perlu khawatir. Betul. Gitu kan? Atau yang model seperti apa? Ini akan mempengaruhi soal trust tadi Pak. Apakah dia berbicara tentang trust atau dia berbicara tentang kepentingan yang berbeda Pak? Kalau dia berbicara tentang trust Pak, saya merasa terhormat Pak. Pak Ibeng, saya nggak percaya dengan data center nasional. Kenapa? Bapak nggak punya orang-orang yang punya kemampuan. Itu saya lebih merasa terhormat Pak. Tetapi ketika dia ada orang ngomong, Pak kami juga punya data center Pak, gitu. Maka seperti memperbandingkan kami dengan bis Euro 4 dengan bis yang, ya mohon maaf Pak, tidak punya standar, brocel, tahu brocel? Metro Mini zaman dulu Pak. Kayak gitulah Pak. Iya, Metro Mini orange masuk, ada orang ngamen, kayak gitulah. Sekarang apa namanya, busway gitu lah. Gampang gitu, biar kita bisa punya imajinasi yang sama. Nah, seperti itu Pak. Apakah dia punya kepentingan Pak? Kalau dia punya kepentingan, maka ya ini bukan bisnis trust Pak. Ini soal kepentingan dia. Gitu. Banyak yang ingin mempertahankan data centernya, SPLP-nya, ngaku sudah punya single sign on dan sebagainya, tetapi tidak terstandar. Gitu. Nah, semua kembali ke situ Pak. Kalau yang kami sediakan Pak, ya semuanya sudah terstandar internasional. Orang-orangnya pun benar. Pak Ibeng pegawainya ada berapa? Pegawai kami ada 90-an orang Pak, yang menangani data center. Kurang lebih ada 9 orang. Maaf, ada 9 benar, ada 9 orang. 10 dengan teman saya di SK timnya itu kecuali yang pimpinan. Apakah cukup untuk menangani semua? Enggak. Kenapa? Kita punya tim pendukung yang lainnya yang memang sudah terpercaya, sudah terverifikasi orang-orangnya jelas gitu. Sudah dievaluasi lah, sudah direview. Dan dia punya sertifikasi. Kenapa? Untuk bisa mengelola itu kita memberikan persyaratan. Jalan Pak. Dan kendaraan yang dikelola pun itu memang sudah tier 4. Sudah tidak ada lagi yang lebih tinggi daripada itu. Ibaratnya ada orang bilang, Pak kami punya bis Euro 5 loh. Belum ada Pak Euro 5. Oh belum ada ya, maaf ya. Nah jadi banyak yang mengaku-ngaku seperti itu, tapi sebenarnya kendaraannya belum siap Pak. Dan mereka ngotot untuk mempertahankan. Saya bilang Pak, ayolah kita maju bareng. Kalau Anda mau menggunakan pijakan yang ketika dipancal pijakannya patah, Anda kepleset. Dan Anda nggak akan lari kencang, Anda akan ketinggalan. Tetapi kalau Anda mau menyisihkan uang itu, udah daripada uang saya pakai untuk membangun pijakan yang terbuat dari apa ya contohnya ya Pak? Dari triplek gitu, dipancal jebol gitu, melihat Pak. Iya, atau dari baja. Kami sudah siapkan pancalan lari itu dari baja. Tapi Anda milih bikin sendiri dari triplek. Itu pun nggak dipaku, cuma diikat-ikat pakai karet gitu aja. Ya jebol lah. Anda pilih yang mana itu. Ini bukan lagi soal trust Pak. Kalau saya melihat ini soal ada satu kepentingan. Kedua Pak, kita berbicara masih soal kepentingan. Kalau kita berbicara tentang pusat data nasional, maka kita berbicara kepentingan nasional, Pak. Kalau kita berbicara masalah data center lokal, saya punya nih, maka ada silo, Pak. Kenapa? Data center yang mereka kelola itu adalah semua sektor masuk di situ. Data center nasional semua sektor juga ada di situ. Sektor nasional dengan program Satu Data Indonesia, datanya itu harmonisasi Pak, supaya menjadi single source of truth, ada data referensi nasional. Betul. Tapi kalau masing-masing data center itu masih mempertahankan, maka akan tersebar data-data di mana-mana. Jadi single source of truth tidak akan bisa tercapai Pak. Jadi visinya berbeda. Yang kita lihat, kita menuju kemana nih? Sekarang lagi musim haji, oke, kita menuju ke Mekah misalnya. Tetapi sebenarnya ada orang yang tujuannya tidak ke Mekah Pak. Sama-sama ke arah barat tapi tidak ke Mekah. Kenapa? Saya mau wisata ke Turki sebenarnya, cuma arahnya sama-sama ke
ke Barat. Timur Tengah ya. Nah, itu sama-sama ibarat seperti itu, Pak. Kenapa? Dia punya kepentingan yang berbeda. Sehingga apa? Visinya berbeda, Pak. Misinya akan berbeda juga. Oh jelas Pak, belakangnya pasti beda semua tuh, Pasti Pak. semua. Nah, itu tidak bicara soal trust, Pak. Oh, I see. Itu bicara soal kepentingan. Betul. Itu yang kemudian dengan clearance tadi itu kita coba untuk atur. Udahlah, Anda itu kita itu satu tim nih. Indonesia sebagai satu tim. Bukan tim yang beda-beda. Betul. Jadi kalau kita mau melawan ibarat sepak bola, ya kita sepakat untuk masukkan bola ke gawang sana. Jangan punya kepentingan yang lainnya. Itu. Nah, ini yang sedang kita kawal seperti itu. Tapi sekali lagi Pak, kok misalnya ada yang bicara soal trust, saya merasa terhormat loh Pak. Betul. Kenapa saja punya alasan untuk meningkatkan supaya orang lebih percaya. Betul. Gitu. Iya. Tetapi kalau orang punya kepentingan kayak tadi Pak, ini keyakinannya udah berbeda nih Pak. Ini satu kita bicara soal keyakinan agama, yang satu bicara soal bukan keyakinan agamanya Pak. Ini soal kepentingan pribadi. Betul. Ya pasti nggak akan pernah ketemu Pak. Nah itu sih Pak. Oke, berarti sudut pandang Pak Ibeng, para pengguna starting point dan mobil tadi ada dua kelompok nih Pak, yang memang satu masih meragukan trust atau kemampuan Kominfo lain khususnya dalam menyediakan infrastruktur tadi. Ada juga orang-orang yang memang beda kepentingan Pak. Ya, gitu ya Pak ya. Ada dua kelompok yang bisa kita analisa di sana. Tentu treatmentnya akan berbeda Pak. Pasti beda. Ya. Baik, kalau yang berbeda kepentingan tadi, salah satu yang Bapak sampaikan tadi dengan clearance segala macam, itu lebih CCV-nya memaksa ya Pak ya, lebih ke direktif gitu ya. Anak bandel kasalnya gitu Pak ya. Boleh nggak Pak? Kalau anak bandel kan treatmentnya beda Pak sama anak yang nurut Pak. Kalau anak-anak kita ada dua anak nih, satu nih agak bangor dikit nih, wah ini dikerasin dikit, kan anak yang perempuan biasa agak baik ke anak perempuan, lebih lembut gitu ya Pak. Lebih nurut. Lebih nurut anak perempuan gitu. Nah, baik Pak, saya akan fokus ke yang masalah trust tadi, karena kalau yang masalah beda kepentingan, tentu saya sebetulnya sangat senang beberapa waktu terakhir ini Menko itu sudah mulai nyemplung Pak di SBBE. Pak Luhut ada di sana, Pak Mahfud ada di sana, yang tentunya kalau udah Menko kan tidak lagi selo untuk kementerian agama, minimal mereka sudah ada koordinatornya Pak. Itu bagi saya memberikan sebuah pencerahan Pak. Minimal sebuah langkah untuk yang nakal-nakal tadi loh Pak. Kira bisa disentil dikit. Nah, kalau untuk yang masalah trust Pak, kan tentu kita berpikir positif bahwa sebetulnya mereka punya kepentingan yang sama dari saya. Kita bicara yang itu aja Pak. Yang ini kita lupain dikit ya Pak. Iya, punya kepentingan itu udah aneh lah. Udah aneh, kita lupain ya. Walaupun itu ada loh Pak. Itu ada. Treatment tetap harus kita lakukan. Tetap harus kita lakukan. Tapi kita fokus ke trust. Iya, ke trust. Artinya orang yang punya visi dan misi yang sama untuk bisa menuju ke sana. Nah, PDN Pak. Saya sebut sedikit survei Pak, sebetulnya kita masalah PDN. Saya udah nggak pakai S lagi Pak ya, karena mungkin juga teman-teman Pemda, KLD yang lain, saya pikir udah nggak ada S-nya. Ini adalah pusat data nasional, dan itu ternyata tadi saya klarifikasi sudah sejak 2 tahun lagi, 2 tahun yang lalu tidak ada istilah S-nya. Jadi memang semua udah PDN. Nah, saya sedikit survei sebelum kita berbicara ini Pak. Jadi saya sangat senang. Beberapa KLD saya tanya-tanya dengan adanya PDN ini gitu ya, sangat membantu kami sehingga kami lebih fokus ke bisnis kami gitu ya. Kami sebagai bidang A yang ngurusin A. Nah, tapi kok pelanannya lambat ya Pak ya. Kalau saya nanya-nanya itu dijawabnya lambat gitu ya. Tanya ke siapa yang Mas? Ke service desk-nya. Ke service desk-nya. Ini fakta lapangan Pak. Jadi saya A1 nih Pak. Jadi service desk-nya lambat. Kita sudah mau gitu kan. Terus yang kedua adalah pada saat kita pengen memastikan bahwa mana yang bisa menggaranti, misalkan dalam bentuk NDA dan segala macamnya, bahwa apa yang kami taruh di sana itu bisa dijamin. Kominfo nggak bisa ngasih jaminan Pak. Dataku selamat nggak kalau aku taruh di sana? Serverku on nggak di sana? Mana jaminannya Pak? Once itu ada jaminan, ya garansi letter lah misalkan apapun itu, kami mau loh Pak. Jadi ada dua Pak hal yang saya temui di lapangan. Jaminan
apakah jaminan itu berbentuk statement ataupun letter, saya tidak meminta lebih jauh. Terus yang kedua adalah Bapak menjanjikan as a service. As a service itu kan perspektifnya layanan toh Pak. Ya kayak kita ke restoran itu kita sangat happy saat di welcoming, welcome drinknya ada, mbaknya cantik lah Pak, layanannya menyenangkan, dijawab, quick respon dan sebagainya. Itu karakter service Pak. Nah bagaimana Bapak memberikan jawaban itu terhadap teman-teman yang sebetulnya visinya sama tapi belum trust Pak? Dua hal tadi itu Pak. Gimana? Ya, kembali ke trust Pak. Trust itu soal kesamaan satu visi, kesamaan bahkan satu langkah, tetapi bicara soal kemampuan gitu ya, kayak kapasitas. Kita ambil contoh ya tadi itu Pak, kalau misalnya ada helpdesk-nya lambat, ya, saya mah terima kasih kalau udah masuk seperti itu. Saya beberapa kali teman-teman itu langsung jabri ke saya, Pak kok responnya lambat ya. Walaupun sebenarnya kita punya SLA Pak, respon itu ada, kalau memang dia kritikal maka dia direspon paling lama berapa jam, itu ada. Tapi kalau sifatnya non kritikal memang ada yang sampai dengan 2 kali 24 jam. Betul. Nah kadang-kadang menjadi cepat atau lambat itu sangat relatif di sini Pak. Nah ini relatif gitu. Ada yang baru ngajukan hari ini ngajukan pagi gitu misalnya, sampai sore kok belum direspon ya. Ya karena memang antriannya banyak dan kita punya SLA-nya juga 2 kali 24 jam misalnya begitu. Maka ya itu jadi relatif disebut lambat karena di hari yang sama saya tidak mendapatkan respon gitu. Di birokrasi kita itu memang ada tambahan beda dengan kita hosting di swasta Pak. Nah itu selalu di-compare Pak. Ya di swasta Pak itu siapapun Anda selama bayar dilayani. Di kita Pak perlu verifikasi apakah yang mengajukan itu benar-benar PNS atau bukan. Ada fase-fase itu ya? Harus Pak. Kenapa? Ini data negara loh Pak. Ini data negara loh Pak. Kita tidak mau mengulangi kesalahan bahwa ternyata yang diajukan nama di situ bukan PNS, malah vendor Pak. Itu pasti kita tolak. Kita tidak ada toleransi. Makanya kita tidak pernah mempersyaratkan KTP. Yang diajukan adalah karpet. Nah, kemudian untuk bisa mengajukan memang ada beberapa syarat ya, benar karpetnya ada atau tidak, kita verifikasi ke PKN, ya benar memang ada, maka masuk ke tahapan berikutnya. Apakah yang diminta itu masuk akal atau tidak? Contoh begini Pak. Speknya gitu? Speknya, misal begini. Ada Pemda nih, kenyataan. Ada satu Pemda, bahkan mohon maaf, kita Pemdanya namanya banyak sekali, bahkan namanya susah ya bagi saya orang Jawa itu susah untuk menghafal namanya gitu. Ada satu Pemda, seingat saya di Sumatera. Mohon maaf, Pemdanya tidak besar lah gitu ya. Tapi yang diajukan itu bisa sampai 1000 core, bisa sampai 100 terabyte memori, bisa sampai dengan 10 peta storage Pak. Mau ngelayain apa tuh Pak? Nah, itu realita Pak. Iya, betul. Bahkan di tingkat kementerian banyak yang lapar mata Pak. Karena gratis kali Pak? Karena gratis. Makanya setiap kali proses pengajuan harus melalui proses assessment Pak. Assessment itu untuk mereview kebutuhan Anda itu berapa. Kenapa kebutuhan itu penting Pak? Karena kita harus membayar, negara ini harus membayar berapapun yang dialokasikan. Kalau ternyata misalnya kita ambil contoh nih, ada satu kementerian atau Pemda, dia minta, Pak kami minta storage 100 tera. Oke, kita kasih 100 tera. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan pemanfaatnya masih di bawah 5% Pak. Negara harus membayar 95% yang idle itu loh Pak. Itu yang kita hindari Pak, supaya negara nggak rugi gara-gara lapar mata. Atau mispersepsi, misalnya begini, ada satu kementerian yang mau memindahkan datanya ke pusat data nasional. Di pusat data mereka, KLI itu misalnya kapasitasnya 100 tera. Wajar kalau mereka minta di PDN 100 tera Pak. Betul, minimal logikanya sama, ya. Tapi bagi kami Pak, tidak cukup dengan logika seperti itu. Karena kami harus membayar semua resources yang dipakai, maka
setiap tim, setiap pengajuan itu akan dievaluasi. Anda punya 100 tera nih Pak, Anda ngajukan 100 tera nih Pak. Berdasarkan analisa assessment kami, ternyata hanya 30 tera yang ada di server Anda, data center Anda. Jadi menurut Pak Andi, kita ngasih berapa nih? 100 atau cukup 40? Yeah. Jangan 30 lah, kan ada spare dia. Ada kan? spare-nya. Ya, ada spare-nya. Kita mau ngasih 100 atau kasih 40 nih Pak? Betul. Kalau kita kasih 100, maka kita akan membayar 60% idle Pak. Tidak terpakai, tapi negara harus bayar. Betapa besar ruginya negara kita Pak. Oleh karena itu tim kita pasti akan melakukan review, assessment terhadap kebutuhan Pak. Itu yang kemudian menjadi isu. Ya, betul. Menjadi Pak. isu. Kok nggak secepat dengan? Kok nggak secepat? Enggak, kalau kita hosting suka-suka kita Pak. Iya, bayar. Kita bayar Pak. PSU go. PSU iya, PSU ke Anda mau pakai 5%, mau 1%, Urusan nggak lo. peduli. Iya. Yang penting Anda bayar 100%. Nah, karakter ini mesti tahu nih Pak. Ini yang sering ini Pak 99% mengajukan, mohon maaf, lapar capacity Pak. Oke. Ini Tapi bagus. sebenarnya kalau kita lapar mata gitu lah ya. Ini lapar capacity. Ini lapar capacity gitu loh. Tapi sebenarnya kebutuhannya tidak sebesar itu. Itu 99,9999% kasusnya seperti itu. Oleh karena itu tim kita selalu melakukan assessment. Kalau tidak Pak, memang kita bisa nih setiap mengajukan setujui. Tetapi setiap tahun kami akan dapat temuan dari BPK Pak. Akan dapat temuan yang kita bayar misalnya 10 peta, tetapi yang terutilize, yang dimanfaatkan hanya 2 peta. 8 peta dianggap sebagai pemborosan uang negara. Siapa yang bertanggung jawab Pak? Baik. Kita jadi temuan. Oleh karena itu mulai tahun ini Pak, tahun 2023 ini, usulan kami setiap penanggung jawab terhadap alokasi kapasitas yang tidak terpakai menjadi temuan bagi instansi penggunanya, tenan kita. Betul. Itu yang kemudian menyebabkan Pak, ini menjadi satu siklus. Daripada saya coba nggak aman, lebih baik saya nggak pakai PDN. Jadi temuan. Itu Pak. Kenapa? Karena mereka sendiri pun nggak yakin. Gitu. Jadi sebenarnya ini menjadi satu siklus apa ya, kalau mau kita sebut sebagai lingkaran setan, karena memang proses as a service-nya itu beda dengan sewa di swasta. Kalau kita mau di Google Pak, oke. Yang dihitung Google itu nggak peduli sama kapasitas dulu Pak. Anda punya duit berapa? Gitu. Ya, PSU juga kan Pak. Setelah itu oke, sini ayo bayar. Dengan Anda dengan dana sekian maka ada kapasitas sekian. Oke, bayar dulu ya. Setelah Anda bayar dan Anda mau pakai berapa persen pun silahkan. Maka saya bisa melayani Anda dalam jangka waktu 5 menit. Kalau kami nggak bisa Pak, ini biar negara Pak. Ini yang perlu kita berikan kesadaran ke para tenan. Kita sebut tenan lah Pak. Tenan kita lah, bahwa Anda bertanggung jawab terhadap kapasitas Anda. Kami bertanggung jawab untuk melakukan assessment supaya tidak terjadi over capacity. Setiap bulan Pak, tim kami nih Pak, setiap bulan tim kami melakukan evaluasi terhadap kapasitas tenan Pak. Semua tenan yang kapasitasnya sudah utilitasnya di bawah 5%, kita motonya nggak tanggung-tanggung Pak, bisa 50-60% kapasitas kita potong Pak, supaya negara tidak rugi lebih lanjut. Datanya banyak Pak. Kalau kita mau dibuka, tapi BPK tahu karena BPK mengaudit sampai dalam itu. Gitu. Sudah kita potong Pak, di bulan-bulan, 2 bulan, 3 bulan kemudian kita evaluasi. Ternyata utilitasnya dipotong 50% pun utilitasnya masih kecil Pak. 50% itu Pak udah di-cut ya? Cut, itu kita potong lagi Pak. Dan itu terjadi di lebih dari 50% tenan Pak. Astaga. Itu kondisi real. Iya. Nah sekarang kita mau berpihak di siapa nih Pak? Kita mau berpihak pada kemudahan semudah itu, atau kita berpihak pada efektivitas Pak, dan efisiensi. Kita memang gratis Pak. Betul. Gitu. Maka kita melakukan, ketika ada yang mengajukan, review, yang diberikan tanggung jawab sebagai adminnya, memang terverifikasi di APNS, setelah itu kita evaluasi. Anda butuh berapa?
Ini diperbandingkan dengan existing mereka ada berapa. Kalau mereka existingnya 100, kita tidak langsung tuju 100 pindah ke PDN. Assessment dulu, Anda memang punya 100, tetapi ternyata utilitas Anda dari kapasitas sekian itu hanya 30%. 30% Pak, itu hasil risetnya, hasil penelitiannya Wantiknas, bahwa utilitas existing dari infrastruktur data center pemerintah secara nasional itu baru kurang lebih 30%, Pak. Artinya kita tampung, yang pemerintah tampung itu ya bukan 100%, Kak. Yang idle, tapi utilisasinya berapa ya itu kita tampung di PDN. Supaya kita nggak rugi lebih banyak. Nah, mekanisme itu kemudian saya sadari bahwa itu yang kemudian dianggap lambat ya gitu. Iya. Ya karena komparasinya dengan servis yang betul. Swasta ya. Swasta yang penting bayar dulu. Iya, gitu. betul, Anda betul. mau pakai berapa urusan Anda. Ini negara enggak. Gitu. Ini yang perlu dipahami oleh para tenan dan KLD. Iya, kan juga masih bicara masalah masih banyak kertas yang harus menyurat dulu untuk permohonan segala macam itu di itu administrasi desk, Pak. Ya, itu administrasi karena memang harus begitu tuh Pak. Harus. Kenapa? Kita tidak boleh menyediakan kalau tidak ada permintaan Pak. Akan jadi temuan inspektor dan itu BPK. pakai paper surat gitu ya istilahnya. Diupload. Kan? Jadi kita punya sistem itu di helpdesk. Setelah dia mengajukan user, diverifikasi benar dia dari instansi yang bersangkutan, ada surat permohonannya. Kenapa perlu surat permohonan Pak? Supaya dia bisa mewakili kementeriannya Pak atau Pemdanya. Kami tidak mungkin bisa melayani misalnya Pak, ada satu kabupaten sudah ada dinas kominfonya, ada bapedanya mengajukan ke kita, dinas kesehatan mengajukan ke kita, mau berapa ratus ribu yang kita layani Pak. Dan tidak terkoordinasi. Oleh karena itu kita berdayakan Pusdatin di kementerian lembaga dan dinas kominfo sebagai koordinator. Dia yang kita berikan kewenangan dan alokasi. Itu alokasi untuk bisa menampung instansinya supaya lebih terorganisir lah begitu. Itu yang membuat salah satu persepsi bahwa service desk-nya lambat itu reasonnya ke situ gitu ya Pak ya? Ya, tapi kan tidak semuanya di sisi kita, juga ada di sisi mereka. Saya sih Pak, tidak kemudian membela diri, enggak. Selalu saya perbaiki Pak. Setiap tahun saya selalu menantang. SLA ditingkatkan ya. Tadinya responnya dari mulai dulu itu 5 hari kerja jadi 4 hari kerja, naik berikutnya jadi 3 hari kerja, naik lagi jadi 2 hari kerja. Itu paling lama untuk respon yang non kritikal. Kalau yang responnya kritikal dia kena hack. Itu bahkan menit Pak. Nggak sampai, kita nggak bicara soal jam. Beberapa kementerian dan lembaga itu kena ransomware gitu ya. Walaupun dia bukan hosting digital Pak, tapi dia colo. Kalau colo kan urusan dia sendiri, kita nyiapin raknya gitu ya, security-nya tanggung jawab dia. Tetapi begitu dia kena serangan, ya tim kita tuh merespon dengan super cepat Pak. Nah itu ada critical, itu ada responnya Pak.